Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Teman-teman semua, kita bersyukur kepada Allah yang telah menolong kita untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Yang mana Allah lewat nabinya telah menjanjikan kalau orang sholat subuh berjamaah, maka dia di dalam tanggungannya Allah. Dalam tanggungannya Allah maknanya begitu luas. Diselesaikan masalahnya, dilindungi, dikucuri rahmatnya, diberi anugerah-anugerah khusus yang tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang sholat subuh berjamaah. Man shollat subha fahuwa fi zimmatillah fala yatlubannakumullahu fi zimmatih au kama jaa fil hadits. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia ini masuk dalam lindungannya Allah, tanggungannya Allah. Maka jangan sekali-kali kalian dituntut oleh Allah dalam apa yang telah Allah tanggung. Di zaman dulu, preman-preman zaman dulu dari kalangan orang-orang Islam, di negeri-negeri Islam yang telah diislamkan awal-awal, kalau mereka mau mencuri di rumahnya orang-orang Islam atau mau merampok, mereka ngintip dulu. Ini orangnya sholat subuh apa berjamaah apa tidak? Kalau sholat subuh berjamaah mereka nggak berani. Cari tempat-tempatnya orang yang nggak sholat subuh berjamaah, baru mereka berani ngerjain. Karena orang itu kalau kebablasan nggak sholat subuh berjamaah, ini dalam hadis-hadis kupingnya itu dikencingi oleh setan. Maka orang-orang ini mutunya kurang dan tidak ada jaminan penjagaan dari Allah. Maka mereka curi dari orang-orang yang nggak sholat subuh berjamaah. Di zaman dulu tuh preman-preman aja paham bahwa sholat subuh berjamaah itu gawat itu. Kalau orang sudah sholat subuh berjamaah, ini hari itu dia dalam tanggungannya Allah. Maka jangan main-main dengan orang yang telah sholat subuh berjamaah. Semoga termasuk kita semua. Hadirin hadirat yang kami muliakan, Masya Allah, kita sholat subuh berjamaah, diawali dengan sholat qabliyah subuh, bagusnya disempurnakan dengan zikir, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, 100 kali. Siapa yang antara qabliyah subuh dengan sholat subuh membaca doa tadi, Allah akan datangkan kepada dia dunia wahiyya raghimah. Ta'tihi dunia wahiyya raghimatun. Allah akan datangkan rizki kepada dia dengan cara mudah tanpa perlu dia menghinakan diri kepada rizki. Rizki kita ini kadang-kadang datang pada kita dalam kondisi kita terhormat. Dalam keadaan kadang-kadang kita ini perlu menghinakan diri. Sampai perasaan kita menjadi terluka gara-gara kita kerja, gara-gara kita cari duit, gara-gara kita buka usaha. Maka kalau orang pagi hari sebelum sholat jamaah subuh mengatakan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali, Allah akan balik keadaan, rizki dia datang pada dia dalam kondisi dia tidak terhinakan. Insyaallah kita istiqomahkan. Sholat subuh, kemudian zikir tadi minimalnya. Zikir itu satu amalan para hadirin wal hadirat yang kita perlukan 24 jam. Zikir dengan arti ingat kepada Allah. Karena orang itu kalau berzikir kepada Allah, Allah janji akan tolong dia. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatilah kalian aku, maka aku akan mengingati kalian. Kata para ulama, diingati Allah maknanya adalah ditolong oleh Allah. Maka kalau kita pengen ditolong oleh Allah, kita usaha dan usaha lagi untuk kita ingat Allah 24 jam.
Itulah yang dicontohkan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi au kama jaa fil hadis. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap waktu. Tidak ada waktu beliau yang tidak disertai zikir. Ada seorang ulama besar, seorang alim besar, wali besar namanya Syekh Sahal At-Tusturi. Beliau termasuk orang yang paling disegani di zamannya. Maka beliau punya murid-murid baru. Maka di antara kurikulum beliau kepada murid-murid baru beliau, murid itu diberi amalan wirid-wirid doa-doa 24 jam. Maka suatu hari ada seorang murid bilang pada beliau, Syekh, apa enggak ada keringanan? Masa wiritan kok 24 jam? Kok ya ada longgar-longgarnya begitu itu loh. Maka beliau senyum kepada murid beliau yang baru tadi. Muridku, kamu itu pengen ditolong Allah dalam 24 jam berapa jam? Ya saya pengen ditolong Allah 24 jam, Syekh. Kalau kamu pengen ditolong Allah 24 jam, kenapa kamu akan melupakan Allah sekian jam? Bagaimana layak seorang hamba yang lupa kepada Allah kemudian ditolong oleh Allah? Arahan wiritan itu yang benar ya, wiritan itu harus 24 jam supaya kita dapat rahmat, penjagaan, anugerah dari Allah 24 jam. Insyaallah kita semuanya niat insyaallah. Latihan terus sampai waktu kita dimanapun, waktu makan, waktu minum, waktu berbaring, waktu berjalan, selalu ingat kepada Allah biar selalu dikucuri rahmat, hidayah, bimbingan, perlindungan dan pertolongan dari Allah. Insyaallah semuanya niat insyaallah. Zikir itu para hadirin wal hadirat adalah amalan yang diperlukan oleh seluruh amalan kebaikan. Amalan yang diperlukan oleh seluruh amalan kebaikan. Orang bersedekah, dia tidak zikir, zikir dengan arti ingat Allah. Sedekahnya nggak ada artinya. Karena dia sedekah nggak ingat karena apa dan karena siapa. Orang dalam infak yang begitu banyak, ratusan juta umpamanya. Tapi ketika infak dia tidak ingat Allah, maka infak dia nggak ada nilainya. Zikir itu satu amalan yang harus dikombinasi. Semua amalan itu harus dikombinasi dengan zikir. Amalan yang tidak ada zikirnya dengan arti ingat Allah nggak jadi baik para hadirin. Walaupun amalan itu akhirnya baik, wong dia nggak ingat kepada Allah kok. Bagaimana bisa baik? Dan zikir itu sendiri begitu pentingnya, bisa dikerjakan waktu khusus untuk zikir. Kita duduk khusus untuk zikir, merenung khusus untuk zikir, meluangkan waktu khusus untuk zikir. Tapi semua amalan kebaikan tanpa zikir tidak jadi kebaikan. Jadi kalau zikir itu sendiri bisa mandiri dikerjakan khusus untuk zikir. Saya duduk untuk zikir. Tapi amalan kebaikan apapun tanpa ada zikir dengan arti ingat Allah tidak jadi kebaikan. Apalagi kalau amalannya pelanggaran. Hafidz Dimyati rahimahullah beliau meriwayatkan bahwa manusia ini 24 jam dikejar oleh syaitan. 24 jam dikejar oleh syaitan. Begitu dia zikir kepada Allah, Allah akan masukkan orang yang zikir tersebut di dalam bentengnya, akhirnya dia selamat dari godaan-godaan syaitan. Kita pagi hari zikir tadi, kemudian istighfar, kemudian baca ayat kursi, baca la ilaha illallah, kemudian baca doa-doa penjagaan tadi, kemudian baca tasbih, tahmid, takbir. Ini rasanya di mental kita para hadirin wal hadirat, rasanya itu menjadi kuat, kokoh. Dan rasa itu sangat mempengaruhi kejiwaan seseorang. Rasa itu sangat mempengaruhi sikapnya seseorang.
Ada orang rasanya itu ngantuk, ya langsung dia cari tempat bagaimana dia bisa ngantuk dengan selesa, dengan enak. Ada orang rasanya itu lapar, maka dia akan cari bagaimana lapar dia ada solusi. Ada orang tuh rasanya marah, maka dengan sebab marah dia pengen melampiaskan marahnya pada apa yang dia bisa melampiaskan marahnya. Maka kalau orang itu zikirnya pagi itu lengkap, rasanya itu ngangkat gunung agung ringan aja. Hanya pakai jentik itu bisa, ringan aja. Nah kalau begitu itu akhirnya ngurus keluarga dengan senyum ringan, ngurus pesantren ringan, ngurus masjid ringan, ngurus kerja ringan, karena awal harinya disertai dengan zikir. Karena dia menyebut-nyebut yang maha kuat, maha agung, maha perkasa, maka dia pun terpengaruh berkahnya zikir, akhirnya mental dia menjadi mental yang perkasa. Dan cerita-ceritanya teman-teman yang di Karangasem ini cucu-cucunya orang-orang perkasa. Cucu-cucunya jagoan-jagoan di zaman dahulu kala. Husnudzon kami mesti beliau-beliau ahli zikir. Maka kalau cucu-cucunya itu rajin zikir kan sudah semestinya. Ini cucu-cucunya jagoan, masa cucunya tidak jagoan itu tidak sesuai untuk jadi cucunya orang jagoan. Zikirnya dilengkapi selepas sholat subuh berjamaah, kemudian sekelumit ingat-ingat nasihatnya Nabi kepada umat, yang diantara nasihatnya beliau, wa ma'ahida alaikum ibnu Mas'udin faqbalu. Apa yang dinasihatkan oleh Ibnu Mas'ud kepada kalian, terimalah nasihat itu. Maka selepas wafatnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, sahabat Ibnu Mas'ud termasuk alim-alimnya sahabat, beliau hijrah ke negeri Irak. Sahabat Ibnu Mas'ud termasuk sahabat yang ahli baca Quran. Nabi bersabda, kalau kalian pengen baca Quran kondisinya persis ketika seperti diwahyukan kepada saya, tirulah bacaannya Ibnu Mas'ud. Maka selepas sekian lama beliau kangen ke Madinah, beliau datang ke Madinah. Di antara yang dicontohkan oleh para sahabat adalah ada waktu-waktu kita ini kangen untuk ziarah Madinah. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Dan Nabi menjanjikan dalam hadis riwayat Tabarani, riwayat Bazzar, siapa yang datang ke Madinah untuk mengziarahi kuburku, maka pasti tak bela nanti hari kiamat. Man zarani ba'da wafati wajabat lahu syafaati au kama jaa fil hadits. Barang siapa mengziarahi aku selepas wafatku, pasti dia mendapatkan pembelaanku. Maka di antara yang dicontohkan para sahabat, bagi yang ada kemampuan, kita berniat untuk ziarah makamnya Nabi di Madinah. Siapa yang ziarah makamku kemudian salam kepada aku, Allah akan kembalikan nyawaku ke jasadku, ganti dia tak doakan selamat. Kalau orang itu didoakan oleh Nabi selamat, ya selamat beneran. Maka di antara usaha yang perlu kita usahakan adalah pergi ke Madinah, ziarah makam Nabi, kemudian salam kepada Nabi, biar kita dapat doanya Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Maka beliau datang ke Madinah. Beliau melihat bagaimana sikapnya orang Madinah kepada sholat 5 waktu berjamaah. Maka pejabatnya, rakyatnya, pedagangnya, remajanya, semua penduduk Madinah masih begitu perhatian sekali kepada sholat 5 waktu berjamaah. Dalam hadis riwayat Muslim, beliau survei ke Madinah. Maka beliau mengumpulkan para sahabat. Beliau mengatakan, wahai masyarakat Madinah, selama sikap kalian dengan sholat berjamaah 5 waktu seperti kondisi sekarang ini, kalian akan selalu di atas hidayah dari Allah.
Selama umat Islam masih memperhatikan sholat 5 waktunya berjamaah, maka dia akan selalu dibimbing oleh Allah. Kalau orang jadi dibimbing oleh Allah, miskin terbimbing, kaya terbimbing, penguasa terbimbing, rakyat terbimbing, pengajar terbimbing, murid terbimbing. Tetapi kalau ada dari kalian yang sudah mulai nggak memperhatikan sholat berjamaah 5 waktu, wabil khusus kalangan laki-laki, maka dia akan keluar dari bimbingannya Allah. Maka di antara gerakan yang sangat-sangat pasti akan memperbaiki umat Islam, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki imannya, memperbaiki amalnya adalah gerakan sholat berjamaah 5 waktu, dimulai dengan sholat subuh berjamaah, kemudian kita teruskan nanti zuhur juga berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Insyaallah semuanya nanti, insyaallah. Hadirin hadirat yang kami muliakan, dalam hadis riwayat Muslim ada hadisnya Idban ibn Uthman. Beliau rumahnya agak jauh dari Masjid Nabawi. Antara rumah beliau dengan Masjid Nabawi ada lembah yang kalau waktu hujan lembah itu banjir. Akhirnya beliau kesulitan untuk datang ke Masjid Nabawi. Beliau mengundang yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke rumah beliau. Beliau pengen membuat tempat khusus untuk sholat di ruangan beliau, di rumah beliau. Ini kata para ulama, di antara kelengkapannya rumahnya orang Islam, di rumah itu ada tempat khusus untuk ibadah. Ruang tamu sudah, dapur yang bagus sudah, ruang pribadi sudah, ruang untuk merawat kucing sudah. Masa nggak ada di rumah ruang untuk merawat akhirat? Hiasilah rumah kita dengan ada ruangan yang dikhususkan untuk ibadah. Walaupun ruangan itu sesederhana mungkin nggak apa-apa. Atau kalau mau nyekat-nyekat biayanya mahal, ya sajadah yang bagus, yang layak. Ini tempat ini khusus untuk wiridan di rumah, untuk sholat-sholat sunnah di rumah, sholat tahajud di rumah, biar orang tuh masuk rumah ingat akhirat. Hiasilah rumah-rumah kalian dengan ada ruangan khusus untuk ibadah. Hiasilah rumah kalian dengan tasbih, biar masuk rumah ingat wiridan. Hiasilah rumah kalian dengan tongkat, supaya kalian ingat bahwa kalian sedang safar menuju akhirat, menuju kubur masing-masing. Di zaman dulu itu namanya safar itu diantara keperluan pokoknya adalah tongkat. Nah zaman dulu itu ya Masya Allah, ada banyak hewan buas, ada keperluan-keperluan macam-macam, yang itu diantara keperluannya diselesaikan dengan tongkat. Nabi Musa bawa tongkat, para anbiya bawa tongkat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau bawa tongkat, padahal dia masih begitu muda dan masih begitu sehat. Maka murid-murid beliau tanya pada beliau, kenapa Tuhan kok selalu bawa tongkat, padahal Tuhan begitu sehat, perkasa? Yang mana Imam Syafi'i terkenal, beliau sangat ahli dalam naik kuda. Sering beliau naik kuda tanpa pelana, ngebut sambil memanah dan panahnya tepat. Kalau Imam Syafi'i begitu tangkas, begitu sehat. Maka beliau mengatakan, saya bawa tongkat ini bukan karena saya nggak sehat, biar saya paham dan saya selalu ingat saya ini sedang berangkat ke akhirat. Hiasilah rumah-rumah kalian dengan Quran dan kitab taklim, supaya kita masuk rumah siap untuk mendengar nasihat-nasihat dari Allah, nasihat-nasihat dari Rasulullah, nasihat-nasihat dari para ulama. Di masuk rumah itu seperti masuk pesantren. Ada lagi tambahan seorang sahabat yang terkenal, Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau di rumah itu bantalnya adalah pelana kuda. Maka teman-teman beliau bilang, kok bantalnya pelana kuda, nggak bantal yang biasa? Biar saya ingat, saya ini adalah pejuang agama, bukan sekedar sebagai pejantan di rumah saja. Saya ini punya kewajiban untuk memperjuangkan agama dan menyampaikan agama. Maka saya
bantal saya, pelana kuda, biar saya ini selalu merasa, kamu itu pejuang, kapan aja ada tugas perjuangan, kamu harus siap berangkat. Insyaallah kita semuanya niat insya Allah. Jaga sholat 5 waktu, jaga zikir. Hadirin hadirat yang kami muliakan, para ulama mengatakan bahwa manusia ini hidupnya itu antara dua keadaan. Ini semua manusia sama, yaitu sendirian dan berkumpul dengan sama-sama manusia. Hidupnya antara itu. Kalau nggak sendirian, ya berkumpul dengan teman. Maka manusia dituntut oleh agama supaya dia waktu sendirian dalam ridhonya Allah, dan ketika berkawan dengan siapapun juga dalam ridhonya Allah. Maka supaya orang itu mudah menjaga amalan ketika sendirian. Ada orang tuh Masya Allah ketika sendirian tuh wali lah. Wirid, Masya Allah, wirid dengan sungguh-sungguh, baca Quran dengan sungguh-sungguh, soleh. Tapi begitu dia berteman, dia nggak bisa milih teman yang baik, akhirnya kena pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Ada juga orang yang sebaliknya, kalau berkumpul dengan orang-orang baik, begitu sendirian menjadi setan. Tengok kanan, tengok kiri, nggak ada orang, dia kembali kepada kenakalannya yang tidak disangka-sangka oleh siapapun, yang tahu hanya dia diri sendiri. Maka orang itu harus latihan, waktu sendirian atau waktu berkawan dengan siapapun selalu dalam ridhonya. Nah, caranya bagaimana? Mirip seperti pengajian kemarin. Pertama, meyakini dan mempraktekkan, saya ini hambanya Allah, diri saya sendiri aja saya nggak memiliki, maka kalau saya pengen gunakan diri saya harus izin kepada Allah, dan tidak mungkin Allah mengizinkan diri saya gunakan kecuali dalam perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah. Kemudian yang kedua yang kemarin belum sempat diterangkan adalah dia ini meyakini bahwa semua amalan dia, semua amalannya umat ini dengan izin Allah ditampakkan kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Tabarani, uridat alayya a'malu ummat, ditampakkan oleh Allah kepada aku amalan-amalan umat. Maka rasakan kita ini sekarang ini satu majlis dengan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita satu majlis dengan Nabi, kemudian apa yang kita kerjakan di majlis itu dilaporkan kepada Nabi dengan detail, semestinya kita nggak akan berani main-main atau sembrono di dalam beramal, karena ini dilaporkan kepada Sayyidul Anbiya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Umpamanya saya lagi di sini nih, para hadirin hadirat yang kami muliakan. Ini teman-teman yang di sini ngantuk, saya pun juga nggak tahu. Teman-teman di sini mikirkan pekerjaannya sebentar lagi, kok ngajinya terlalu lama, saya juga nggak tahu. Tetapi kalau Rasulullah, semua amalan kita ditampakkan oleh Allah kepada beliau, ini lebih detail lagi. Kita hanya ini punya pimpinan yang begitu wibawa dan begitu kita segani. Maka kita di majlis dia akan usaha menjaga sikap sebaik-baiknya, baju serapi mungkin, duduk sesopan mungkin. Tetapi pimpinan kita tadi juga nggak tahu amalan kita sebetulnya, para hadirin. Itu aja kita begitu usaha maksimal dalam menjaga sikap zahir kita. Sementara Nabi kita, hadirin hadirat yang kami muliakan, ditampakkan oleh Allah amalan-amalan umatnya, zahir maupun batin. Maka sangat bahaya kalau sampai Nabi dapat laporan amalan-amalan umatnya, ternyata amalan itu menyusahkan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Orang itu menyusahkan gurunya aja sudah banyak musibah. Menyusahkan orang tuanya banyak lagi musibah. Kalau menyusahkan wali songo banyak, musibahnya tambah banyak. Kalau menyusahkan Sayyidul Anbiya kira-kira bagaimana? Oh, gawat banget, Pak. Maka rasakan kita ini waktu kita kerja, waktu kita di rumah, ini amalan saya itu di samping dilihat oleh Allah terus, diawasi oleh Allah terus, ini dilaporkan kepada pimpinan saya yang sebenarnya, yang mulia Nabi besar Muhammad SAW.
makhluk Allah yang pertama kali diizinkan untuk membela umat, untuk membela orang-orang beriman, yang diberi syafaat kubro, bisa mensyafaati terbanyak, terluas pada hari kiamat. Bahkan orang-orang yang non-muslim pun dapat syafaatnya Nabi untuk dipercepat hisabnya nanti di akhirat. Syafaat kubro. Maka kalau dua hal tadi wujud dalam benak kita, dalam hati kita, akhirnya akan menggerakkan kita lebih hati-hati di dalam hidup yang sebentar. Yang sebentar ini sudah banyak yang kelewat juga, tinggal lebih sebentar lagi. Pertama, muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah dan meyakininya, didengar oleh Allah dan meyakininya, akan diurus oleh Allah dan meyakininya. Kemudian yang kedua, rabithah, hati selalu terpaut dengan Nabi. Saya ini satu majelis dengan Nabi, saya ini satu majelis Nabi, maka saya nggak boleh sembarangan dalam berkata, bersikap, dalam melangkah, kecuali dengan sikap-sikap yang diridhai oleh Allah, sesuai dengan arahan agama yang dibawa oleh Nabi, biar Nabi nanti ketemu saya di akhirat sana, beliau berkenan untuk tersenyum kepada saya, akhirnya beliau membela saya, akhirnya beliau mempersilahkan saya untuk masuk surga. Insyaallah kita semuanya niat insyaallah. Itu semuanya adalah anugerah dari Allah. Maka kita akhiri majelis kita dengan doa. Kurang lebihnya minta maaf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, kami titipkan kepada Engkau ya Allah iman kami, amal kami, husnul khatimah kami, sikap-sikap dan keputusan kami. Ya Allah, bimbinglah kami semuanya. Ya Allah, luruskanlah kami semuanya. Pilihlah kami semuanya sebagaimana Engkau memilihlah hamba-hambamu yang terpilih, sebagaimana Engkau memilih para wali-walimu, sebagaimana Engkau memilih para hambamu yang soleh. Ya Allah, ya Allah, kumpulkanlah kami di dunia ini dengan hamba-hambamu yang Engkau ridhai. Ya Allah, kumpulkanlah kami selepas wafat kami dengan hamba-hambamu yang Engkau ridhai, dengan guru-guru kami, dengan para kiai-kiai kami, dengan para masyayikh kami, dengan para sahabat Nabi-Mu, dengan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun kami tidak layak untuk itu ya Allah, kalau Engkau memilih kami, siapa yang bisa menghalangi ya Allah? Ya Allah, maka pilihlah kami semuanya tanpa terkecuali, bimbinglah kami semuanya, luruskanlah kami semuanya. Jadikanlah majelis ini ya Allah penambah semangat kami untuk selalu takwa kepada Engkau di mana saja kami berada, hidup dalam takwa, wafat dalam takwa, berkumpul dengan hamba-hambamu yang bertakwa. Ya Allah, dengan berkahnya seluruh hambamu yang soleh salihah. Ya Allah, dengan berkahnya seluruh anbiya war rusul. Ya Allah, dengan berkahnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Ya Allah, kabulkanlah hajat kami, tunaikanlah harapan-harapan kami, mudahkanlah urusan-urusan kami. Ya Allah, kucurkanlah rahmat-Mu pada kami semuanya. Wabil khusus yang hadir di majelis ini, wabil khusus teman-teman di Karangasem ini ya Allah, dan untuk negeri kami ini ya Allah, jadikanlah negeri kami ini ya Allah merdeka dari semua yang tidak baik, merdeka dari semua yang tidak baik. Ya Allah, jadikanlah negeri kami ini ya Allah negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang barokah, yang amalannya Engkau ridhai, akhirnya Engkau sudi mengampuni penduduknya, melindunginya, mengkucuri dengan berbagai macam rahmat-Mu, hidayah-Mu dan anugerah-Mu ya Allah. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.